warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama yang paling utama yang saya hormati Syekh wa Syekhuna al-mukarram wal-mukarramah al-mu'azzam wal-mu'azzamah, guru kita semua beserta keluarganya yang mudah-mudahan alladzi lam yuzkar ismu ta'ziman wa takriman. Barakallahu fi umurihim wa fi rizqihim wa fi talamizihim wa fi auladihim muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kepada para ibu-ibu, bapak-bapak, santriwan-santriwati dan para jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu ada dalam rahmat-Nya ya Allah. Amin. Puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Salawat beserta salam yang kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, sehingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Duduknya saya di sini yaitu sebagai MC atau muratibul awqat yang akan membawakan susunan acara pada kuliah subuh pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga tausiah, dan acara yang terakhir penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara ini telah kita buka. Mudah-mudahan acara ini lancar dari awal hingga akhir. Dilanjut acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Uktin Anita. Kepadanya falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, damang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qasara Tawud bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binar. Faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man yata'ammu fata'in biyadihi. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalu qawmi walladzina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Falamma darasu jalu tawajjuhu qala innahum qalu rabbana aqim 'alaina sabra wa sabbit aqdamana وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود وأتمه بصالحه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Uktin Anita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan kita semua dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut acara yang ketiga yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua yakni Ustaz Budi Abdurrahman. Kepadanya falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadan al-Mustafa wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم عليك توكلنا. Amin, Bu. Iya. Cek haji teh mah kudu dipencet wae. Allahumma alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman nabiyyin wa hifzul mursalin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Allah kumpulkan kita di Masjid An-Nur, Pondok Pesantren An-Nur Al-Islamiyah dalam keadaan sehat. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan duduk ini min riyadil jannah. Allah jadikan setiap langkahnya bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga setelah keluar dari sini seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya hingga umatnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarramin Sayyiduna Al-Mukarram, guru kita Al-Haj Kiai Haji Muhyiddin sebagai pimpinan Pondok Pesantren An-Nur Al-Islamiyah beserta keluarganya, kita doakan berada dalam lindungan Allah, berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemanfaatan ilmunya buat kita semua. Yang saya hormati para jamaah, para kesepuhan, bapak-bapak, mamang, mang duloh hadir, alhamdulillah. Wa idoy, urang doakeun sing tereh gerak kawin deui. Karunya ieu dulur urang ieu papanggih ka nyoan geus kolot we nya, aduh. Tara baliknya terenya. Aduh. Sing dideketkeun jodohna. Mun kenceng aminanya, kanya awan teh hayang geura. Ibu-ibu sadayana mudah-mudahan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah doang. Lengkap atuh alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu atuh. Ibu-ibu kumaha daramang? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nu ditanya ibu-ibu, Pak. Bapak-bapak nggak jawab. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya mohon maaf, mungkin jarang kelihatan pulang kampung karena yang satu ini sudah jadi orang kota. Atuh heueuh wa orang kota kieu-kieu ge. KTP-na geus KTP kota. Dekat RSUD. Ya, orang Cilendeknya hampura.
Jore amat gitu ya. Gede teing beren, ulah gede teing. Nah, cukup. Cek. Ya, bagus. Mangga calik wa Usman. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau jarang kelihatan mohon maaf karena sudah jadi orang kota. Istrinya baru 1, anaknya 4. Ya, anaknya 4. Itulah pokoknya namanya. Kemudian mohon doanya juga, saya ada majelis juga di sana. Jadi kalau suruh pulang itu agak sulit juga ya. Wah haji hampura. Ada majelis taklim juga, ada pengajian bapak-bapak, ada pengajian ibu-ibu, ada anak-anak TPA juga sekitar 40-an lebih, 45 orang. Mohon doanya juga mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ponpes An-Nur juga kita doakan mudah-mudahan semakin maju. Amin. Semakin berkembang ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya yang ringan-ringan aja ya, bersegera taat syariat. Bapak Ibu, ini gambar apa? Mobil naon? Ambulan. Lain mobil-mobilan. Ya. Ibu-ibu, kalau ambulan itu jalannya cepet atau lalaunan? Bapak-bapak kalau punya istri, kenapa? Oh gitu. Tapi loba nama tadi jalan tanya aya eusian tanya eueuh eta. Ya, highway tetep bahkan jalan lawan arus ge dihajar wae. Ya. Karena dia mobil apa? Mobil ambulan. Kalau bapak-bapak punya istri hayang arek ngajuru geus bulanana nya ngajuru, kira-kira mawa ka dokter ka bidan lalaunan atau rek buru-buru? Make beca atau make motor? Beca nage eueuhnya di dieu nya. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah disebut sebagai apa bacaannya nih? Wah, apa tuh emergency? Yang namanya mobil ambulan atau emergency, dia harus cepat dan bergegas. Apa jadinya kalau mobil ambulan jalannya letoy, henteu ngegas, odong-odong, ya, mau anu gering ke RSUD Luwiliang, pakai mobil odong-odong, geus memogok deh, aduh, lamun gering kumaha? Kabur maut, masya Allah, ya. Itu kalau tidak bergegas, kalau tidak jalannya cepat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taat syariat, taat kepada syariat Allah ini juga harus bergegas, harus bersegera. Kenapa kita harus bersegera taat kepada Allah? Ibu-ibu, kenapa harus bersegera bergegas untuk taat kepada syariat Allah? Anu ditanya ibu-ibu, Bu, kenapa harus bergegas, Bu? Iya, manusia juga memang akan mati ya. Lamun teu taat-taat, teu tobat-tobat besi kaburu maut ya. Bapak-bapak, kenapa harus bersegera taat kepada Allah? Selain ieu mah lain ngomongkeun ngajuru deui, ieu mah ngomongkeun syariat. Ya. Minimal ada dua jawaban yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Ya, yang pertama,
waktu kita terbatas, Pak. Waktu kita di dunia ini terbatas. Betul apa betul? Betul. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umat Nabi Muhammad baina sittina was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wadullah, umur berapa? 60. 60 genep. Atau tinggal 4 tahun deui berarti. Sagedeung deui nya. Pantas atuh geus ngadahar obat wae ayeuna nya. Kamari ti asar geus ngemutan obat wae eta. Ceuk wae idoy. Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita terbatas, Bu. Bu, ibu-ibu di dunia ini terbatas. Ya. Lamanya di dunia, bapak-bapak juga sama, terbatas hidup kita di dunia ini. Seperti Ramadan kita kali ini, waktunya juga terbatas. Ada gak Ramadan waktunya sampai 40 hari? Enggak ada. Maka sungguh beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin hadir di majelis, di kajian subuh. Cek. Iya. Udah bagus, tenang. Ya. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian yang rajin istiqomah menghadiri kajian subuh kali ini. Ya, insya Allah pahalanya besar, pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita terbatas, ya. Pengajian ini ada waktunya enggak? Kita ngaji sampai jam berapa, Bu? Jam 6. Jam 6 atau tinggal setengah jam deh. Saya kalau ngisi itu minimal 6 jam, Bu. Ngisi training jam 6 jam serius. Kemarin ngisi training di mana di mana karena Sukajaya teh daerah Cigudeg. Ya, ngisi jam 9 beres jam 3 berapa jam tah? Iya, tenang tung terus ya, tak? Ya. Jadi kalau setengah jam mah saeutik teuing. Siap genep jam, Bu? Iya. Bapak-bapak siap sampai bapak-bapak siap, ibu-ibu siap, saya enggak siap. Mau pulang. Hah? Gratis. Iya. Kalau kemarin ngisi para dokter RSUD Kota Bogor, asang ngimpi oge, ieu teu sakola tapi ngisi dokternya. Kemarin bukber, sebelum bukber juga ngisi juga di RSUD Kota Bogor. Dan yang hadirnya dokter-dokter. Untung teu nanya tentang kesehatan ya. Nanya tentang kesehatan mah moal bisa uing. Ya, nah kalau itu baru dibayar, Kang. Di dia mah gratis. Karena Allah ya, insya Allah. Yang kedua, kenapa kita harus bergegas? Kenapa kita harus bersegera taat kepada syariat Allah? Karena kesempatan kita juga terbatas. Bu, ibu-ibu bisa nggak mengulang kembali masa lalu? Ibu-ibu menjadi masa SMP, bisa tuh, Bu? Nggak bisa. Bapak-bapak, bisa nggak? Nggak bisa. Ramadan kali ini bisa nggak kita ulang tahun depan? Enggak bisa. Kesempatan kita terbatas, Pak. Kalau seandainya kita tidak memanfaatkan untuk taat kepada Allah, tadi bisi kaburu maut. Ya. Bisa dipahami? Kenapa kita harus segera taat kepada syariat Allah? Ya. Tapi hari ini Masya Allah, anu sok mokel aya teu? Mokel. Nyaho teu mokel? Henteu. Nyemen namun teh. Bahasa ayeuna mah ganti wa. Mokel. Ya. Ari kamari cenah ngomongkeun aya dokter Adi. Dokter naon, Pak? Wa? Hah? Dokter Mah. Iya, ayana di Cikulung.
Bisa wae wadullah mah. Aya dokter Adi di Cikuluwung cenah. Lamun sakit mah cager. Teu nyaho mah tempat mokel. Ampun wadullah. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita sering berlaku tidak adil dalam kehidupan kita. Coba, kalau dipanggil atasan, urang mah teu gawenya. RW aya RW? Mana RW? RT aya RT. RT dipanggil Pak Lurah. Apa yang dilakukan kira-kira? Waduh. Halkoh ge eleh. Iya. Dipanggil atasan cepat. Ya. Itu baru dipanggil sama Pak Lurah ya. Mun Pak Lurah dipanggil camat sarua, gancang ya. Lamun camat dipanggil presiden komo deui ya, insyaallah. Dipanggil bos ya, bergegas ya. Dipanggil pimpinan gercep ya, gerak cepat. Pertanyaannya adalah kalau dipanggil Allah santai ya. Jawabannya adalah tar dulu. Hayya 'alas shalah. As-salatu khairun minan naum. Teu salat ge teu naum. Allahu akbar. Ya. Ada gak di antara bapak-bapak yang kalau azan tuh dijawab ke bapak-bapak, karak ge azan. Geus azan can komat. Geus komat can takbir pertama. Akhirna mah kaburangan salatna. Ya, jawabannya apa? Tar dulu, engke wae. Ya. Ini yang sering terjadi. Dipanggil oleh Pak Kiai Muhyiddin untuk sama-sama berjuang syariat Islam, menegakkan khilafah. Kayaknya pembahasannya hampir tiap subuh itu terus. Wah, diajak terus. Terus responnya apa? Hayu we lah, Pak Haji we nu berjuang mah sorangan. Ulah kitu nya. Allahu Akbar. Semuanya sudah halqah ini yang hadir? Sudah halqah? Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah ngaji, Bu? Ngaji kitab Nizam udah? Sahur. Sudah sahur doang ya, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukumnya wajib memperjuangkan Islam, hukumnya wajib terlibat memperjuangkan syariat Islam itu. Dan kalau kita berdiam diri tidak memperjuangkannya maka berdosa. Ya, kalau kita tidak memperjuangkan syariat Allah, tidak memperjuangkan khilafah, maka oleh Allah dalam sabda baginda Nabi SAW matinya dalam keadaan jahiliyah. Matinya mati jahiliyah kalau kita tidak mau memperjuangkan Islam. Ya. Apa itu mati jahiliyah? Mati dalam keadaan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa yang sudah berjuang mudah-mudahan istiqomah. Yang belum berjuang segera besi tereh mau. Ya. Sepakat. Ini taat syariat tapi materinya kadinya nya. Baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ayat yang sering sama-sama kita baca ya. Tadi ketika sholat subuh juga saya baca ini surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Artinya tinggal baca aja ya, gampang. Kalau ada slide mah begitu, tinggal dibaca aja ya. Wasari'u, bersegeralah ya. Ila magfiratin, bersegeralah kalian. Ila magfiratin, untuk mendapatkan magfirah, ampunan Allah. Urusan bertobat kepada Allah harus bersegera. Urusan panggilan ke masjid harus bersegera. Bukan hanya tadi bukan sekedar membawa yang sakit kita buru-buru ya, panggilan Allah juga harus bersegera. Masya Allah ya. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan bersegera untuk mendapatkan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan yakinlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surga itu sudah disiapkan oleh Allah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pagi hari ini. Insya Allah yang hadir ini kan orang-orang yang bertakwa ya, bukti takwanya adalah hadir di pengajian. Insya Allah wadullah masuk surga wa. Amin. Walaupun dihisab heula merenya, mudah-mudahan kalaupun dihisab, kita dihisabnya hisaban yasira, dengan hisaban yang ringan ya. Insya Allah. Ibu gaduh dosa ibu-ibu? Seueur. Dosa ka saha? Ka Allah, ka salaki. Allah. Bapak-bapak gaduh dosa? Pura-pura bapak-bapak tawadu. Allahu akbar ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah, Pak, untuk segera bertobat, untuk bersegera untuk memperjuangkan syariat Allah ya. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, umat yang Masya Allah yang mencintai kita ya. Insya Allah kita juga mencintai beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka Rasulullah SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Dan beliau lebih menyukai untuk menghadap Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, sungguh aku telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit agar aku menghadapkanmu kiblat yang kamu sukai. Maka Nabi pun salat menghadap ke Ka'bah. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang salat asar bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia keluar menuju kaum Ansar dan berkata, dirinya bersaksi bahwa ia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menghadap ke Ka'bah. Maka kaum Ansar pun mengubah arah kiblat mereka menghadap ke Ka'bah padahal mereka sedang ruku salat asar. Bayangkan Bapak Ibu yang rahmati Allah, Allah sedang ruku, sedang salat, kemudian diperintahkan ya, diberikan kabar oleh sahabat yang lain untuk menghadap ke kiblat. Anggaplah ketika sholat awalnya ngadep ke itu, ke mana tuh? Baitul Maqdis lah pokoknya namanya, Palestina. Kemudian diarahkan suruh ke Ka'bah, langsung dilakukan. Ini adalah bukti mereka ya, para sahabat ya radhiyallahu anhum begitu taatnya kepada aturan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bergegas itu tanda keimanan. Jadi bergegas kepada syariat Allah, bergegas kepada panggilan Allah, bergegas untuk berdakwah ya, bergegas untuk bergabung kepada perjuangan syariat Allah. Ini adalah bukti keimanan. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Innama kana qaulal mu'minin, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ya, kata Allah puasa maka kita harus puasa. Kata Allah kita harus talabul ilmi maka talabul ilmi. Ya, kata Allah dan Rasulnya kita harus memperjuangkan syariat Allah, maka kita juga harus memperjuangkannya. Insya Allah. Ya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Nah, buat ibu-ibu ada sejarahnya juga ini, bersegera mengenakan kain kerudung. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kaum wanita yang hijrah pertama kali ketika Allah menurunkan firman-Nya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka mengenakan kain kerudung mereka diulurkan ke kerah baju mereka. Maka kaum wanita itu merobek kain sarung mereka untuk dijadikan kerudung dan menutup kepala mereka dengannya. Ini awal-awal diwajibkannya menutup aurat buat ibu-ibu. Bu, bisa dibayangkan ya, sebelumnya para wanita ketika itu tidak memakai kerudung. Kemudian turunlah ayat ini, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat. Maka sarung yang ada itu langsung dirobek, langsung dikerudungkan. Ya. Karung, ya, karung. Bisa jadi karung, ya. Namun orang mah ayeuna meureun hordeng. Gitu, ya. Aya nu kitu di urang? Anu teu make kerudung aya? Loba apa saeutik? Yang hadir di sini ibu-ibu sehari-hari pakai kerudung kalau ke pasar? Ke pasar Minggu? Make apa make? Oh, ngaji doang. Ya. Mulai sekarang mudah-mudahan setiap keluar rumah menutup aurat, ya, bahkan memakai jilbab. Siap ibu-ibu? Karena ini adalah bentuk segeranya ibu-ibu untuk taat menutup aurat, menjalankan salah satu perintah Allah ini, ya. Kalau tidak menutup aurat sekarang, kira-kira mau kapan ibu-ibu? Nges maut gak dibungkus kene, ya, insyaallah. Bukan hanya ibu-ibu yang punya gadis gitu ya, insya Allah sekarang mah orang tuh apa namanya sudah terbiasa pakai baju sempit, celanana lepis gitu ya, karesep mang doyok, ya mang doyok. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersegera membuang masakan daging bangkai. Hibbah bin Hajar mengatakan bahwa kami bersama Rasulullah SAW ketika aku sedang memasak daging bangkai. Tidak lama kemudian Allah menurunkan ayat ini, hurrimat alaikumul mayyitah, diharamkan atas kalian maitah, bangkai, wadam, darah, walahmul hinzir, daging bagong. Nyebutkan ulah lambat, daging bagong, ulai daging babi, ya. Haram daging babi? Haram, ya. Bangkai haram, darah haram, ya. Kecuali bangkai simet, bangkai ikan boleh, ya. Yang isinya adalah mengharamkan bangkai. Seketika itu aku menumpahkan periuk yang berisi bangkai itu. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Ya, percepat aja ya. Bersegera membuang homer. Suatu hari aku memberi minum kepada Abu Talha Al-Ansari, Abu Ubaidah bin Jarrah, Ubay bin Ka'ab dari Fadhiz, yaitu perasan kurma. Kemudian ada seorang yang datang, ia berkata, sesungguhnya homer telah diharamkan.
Maka Abu Thalhah berkata, "Wahai Anas, berdirilah dan pecahkanlah kendi itu." Anas berkata, "Maka aku pun berdiri mengambil tempat pemukul biji-bijian milik kami, lalu memukul kendi itu pada bagian bawahnya hingga pecahlah kendi itu." Jadi ini adalah bagian atau dalil ketika diharamkannya khamr, ya, minuman keras, perasan kurma yang bisa memabukkan. Kemudian turunlah ayat, kemudian para sahabat langsung membuangnya, Pak. Ini bentuk ketaatan, bentuk bergegas, bentuk bersegeranya para sahabat taat kepada syariat. Sekarang itu anak muda yang nggak tahu di sini, mudah-mudahan nggak ada ya. Anak sekolah di Bogor nih, ada teman saya yang bercerita, anak sekolah SMA itu udah biasa minum yang memabukkan, namanya ciu atau ancu. Apalnya hargana ge murah cenah. Barang hargana Kang? Ciu, pokoknya ada dijual ya. Dan itu dikonsumsi oleh anak-anak SMA, coba. Ya. Pokoknya ciu lah, nggak tahu yang kayak gimana bentuknya. Cantik tayangan di Google. Ya. Allahu Akbar. Makin rusak ya. Belum lagi pergaulan bebas dan sebagainya. Ya. Bersegera membuang sutra, lanjut aja ya. Bersegera meninggalkan makan daging keledai dan sebagainya. Yang ketiga, bergegas itu adalah tanda kesungguhan. Jadi kalau kita taat kepada syariat Allah, itu bentuk kesungguhan kita. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah kamu aku tunjukkan, ya, tijaratin, sebuah perdagangan atau suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah, azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billah, yaitu beriman kepada Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk segera beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ya, berperang di jalan Allah, memperjuangkan syariat Allah, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan diri kalian. Kan ada juga jamaah itu begini, Pak Haji wenu berjuang, saya mah bagian dananya doang, support dana. Sagitu yang salam dulunya Pak Haji. Tapi diminta oleh Allah bukan hanya hartanya saja, wa anfusikum, jiwa kita juga harus dilibatkan dalam memperjuangkan syariat Allah. Ini adalah tijarah. Apa itu tijarah? Bisnis, dagang, Wak. Waduh, Allah mau dagang kan semangat, Pak. Itu bisnis. Ini bisnisnya dengan Allah, ya, masya Allah. Bahkan bisnisnya tunjikum min adzabin alim, ya, bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sekali lagi, yang sudah berjuang memperjuangkan syariat Allah, ya, mudah-mudahan istiqomah. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik buat kalian. In kuntum ta'lamun, ya, jika kalian mengetahui, ya, insyaallah Allah Maha mengetahui buat kita semua, ya. Bahkan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, ya. Ara'aita in kutiltu fa aina ana? Ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, tahukah engkau in kutiltu?
apabila aku terbunuh, fa aina ana? Di manakah aku tempatnya? Kata baginda Nabi, jawabannya apa? Fil jannah, di surga. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh, Pak, maka balasannya di surga. Ya. Mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, maka laki-laki itu serta-merta melemparkan buah kurma yang ada di tangannya. Kemudian ia maju untuk berperang hingga terbunuh di medan perang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang lagi megang kurma, ya. Lamun cek orang memberen naon hesenasi dibeakeun heula. Kurmana dimakan dulu baru berperang gitu. Ini kata orang ini terlalu lama, Pak, untuk menghabiskan kurma yang ada di tangannya. Dia buang kurmanya dan dia langsung berperang di jalan Allah. Inilah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah uswah kita, mereka adalah contoh buat kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk sama-sama kita bersegera, ya, tidak menunda-nunda. Nih buat yang mau menikah dan bulan madu. Hanzalah bin Abi Amir telah mendengar seruan perang Uhud, maka dia pun bergegas menyambut panggilan itu dan mati syahid dalam perang Uhud tersebut. Ibnu Ishaq berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sahabat Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Maka tanyakanlah bagaimana kabar keluarganya. Maka aku pun Ibnu Ishaq bertanya kepada istrinya. Dia pada malam itu adalah pengantin baru. Istrinya berkata, ketika mendengar panggilan untuk berperang, suamiku keluar, padahal dalam keadaan junub. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, begitulah ia telah dimandikan oleh para malaikat. Pak, pengantin baru, ya. Kemudian dia sudah menggauli istrinya. Kemudian ada panggilan perang. Malam ini kita akan perang. Kira-kira wa idoi kur pengantin baru dipanggil perang. Oh, kagok. Ya, sudah menggauli istrinya, dia langsung keluar dan memenuhi panggilan baginda Nabi Muhammad SAW, ya, dan langsung berperang di jalan Allah di perang Uhud tadi, dan akhirnya wafat syahid, ya. Kemudian baginda Rasulullah menegaskan beliau ini dimandikan oleh para malaikat, masya Allah, ya. Kemudian ketika ditanya tadi setelah menggauli istrinya dia langsung berperang, artinya dalam keadaan punya junub, ya, akhirnya dimandikan oleh para malaikat. Masya Allah, bapak-bapak, coba bayangkan dimandikan oleh para malaikat, ya, bukan oleh Pak Amil lagi, Pak Amil RW juga Amilnya, oh bukan, oh sahawai, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang hormati Allah, bersegeralah. Baridu bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Kata baginda Nabi SAW, bersegeralah melakukan amalan salih sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap. Apa maksudnya? Seseorang pada waktu pagi dia beriman kepada Allah, di sore harinya dia kafir, atau sebaliknya, ya. Di sore hari dia beriman, di pagi harinya dia kafir, ya. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hari ini banyak orang yang menjual agamanya. Hari ini sebelum datang fitnah yang seperti ini, maka kita harus bersegera, dan ini perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bersegera, bergegas dalam ketaatan kita kepada Allah. Kalau orang yang taat kepada Allah, insya Allah urusan dunianya dijamin oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ittaqillaha haitsu ma kunta, ya, atau bertakwalah kepada Allah, surah al wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah sudah dijamin, ya, urusannya akan dimudahkan oleh Allah, ya, akan diberikan solusi kehidupan dari arah yang tidak disangka-sangka, ya, akan dimudahkan segala urusan insyaallah. Tinggal kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, ya, mudah-mudahan urusan kita, rumah tangga kita, keluarga kita dimudahkan oleh Allah, dan jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja sudah jam 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitu Pak Kiai. Allahumma salli sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وأولادنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خير الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته